Kalau minusnya setiap 3 bulan 5 juta. Kenapa ya Pak? Nggak beres tokonya. Nah, ini yang persepsi yang salah. Jadi dari dulu pun saya itu ya sering ketika misalkan ada mutasi atau pindah toko di toko yang katanya NKL-nya besar, itu terus jadi stigma buruk. Terus menyalahkan tokonya gitu. Jadi mitos menurut saya itu. Jadi kita harus paham dulu bahwa yang salah bukan tokonya. Tokonya tidak pernah salah, yang salah adalah personilnya atau tim tokonya ya, bahwa yang paling berpengaruh di dalam toko itu adalah leader atau kepala toko. Selanjutnya ada asisten MD, terus kasir, terus setelah itu ada pramuniaga. Yang paling mempengaruhi faktor NKL atau barang hilang itu ya faktor internal. Kalau eksternal itu saya yakin sekali budget itu sudah cukup, 0,2 itu sudah sangat cukup, kecuali sindikat ya. Kalau sindikat tuh musibah lah ya, musibah itu kan paling 3 tahun sekali, 4 tahun sekali begitu. Tapi kalau nggak ada sindikat itu insya Allah aman dengan budget ya. Tapi kita harus tahu bahwa ya ini ya personilnya yang harus kita evaluasi, administrasinya bagaimana, serah terimanya bagaimana, kekompakannya bagaimana, kejujurannya juga bagaimana. Saya masih ingat betul dulu ketika kita atau saya pindah ke toko, itu yang pertama kali saya lakukan, belum melakukan banyak hal, itu yang pertama kali saya lakukan adalah booster bersih-bersih gudang, bersih-bersih toko ya, beres-beres barang rusak, beres-beres file, berkas-berkas dan lain-lain kita beresin dulu sampai saya tahu ini saya nanti mau ngomong apa sama tim toko, saya mau briefing apa. Jadi saya langsung masuk hari pertama, bahkan biasanya kalau tokonya berantakan saya 2 hari nggak mau ngesip. Jadi saya maunya ya saya bebas sip 2 hari itu. Jadi misalkan saya mutasi per tanggal 1, saya ngomong ke asisten atau MD, saya dibuatkan jadwal per tanggal 3 ya, tanggal 1-2 saya mau di luar shift, saya mau gudang, beres-beres gudang toko, saya minta 1 pramuniaga atau 1 teman untuk beres-beres. Jadi kita beresin dulu, baru habis itu kita briefing, saya mau begini gitu. Administrasi kita tata ulang, terus kejujuran, kekompakan, model serah terimanya gimana, kita perjelas dulu supaya, dan hasilnya alhamdulillah aman. Jadi sepanjang saya dulu kerja di Indomaret nggak pernah tuh bayar NKL, nggak pernah. Datanya bisa dibuka, gua nggak pernah kepotong NKL pas menjabat jadi kepala toko ya. Pas jadi pramu mungkin pernah, kalau pas kepala tokonya bagus enggak, kalau kepala tokonya nggak bagus ya kena NKL. Pas jadi MD juga masih begitu, kalau kepala tokonya bagus ya nggak kena NKL. Terus pas jadi kepala toko ya 3 tahun atau 2,5 tahun itu nggak pernah bayar NKL sama sekali. Begitu teman-teman sharingnya. Terima kasih.